Berpindah? Berpindah, Bu. Oke, ya. Sip. Ya, bicara tentang farmakokinetika tadi ya, yang saya bilang saya singgung sebelumnya adalah farmakokinetika ini adalah ilmu mata kuliah yang memang benar-benar spesifik yang diajar atau dipelajari untuk anak-anak farmasis, gitu ya, untuk anak-anak farmasis. Bahkan bukan hanya mahasiswa saja, tapi seluruh keilmuan farmakokinetika ini nanti akan digunakan gitu pada saat nanti kalian menjadi farmasis, terutama bekerja di pelayanan di rumah sakit. Nah, keilmuan farmakokinetika ini atau misalnya kita lihat juga akan bekerja misalnya di industri dan lain-lain, itu kita akan berguna di sini, akan kita gunakan keilmuan farmakokinetika ini gitu. Dan ternyata ada garis atau benang merah ya antara farmakokinetika dengan bidang keilmuan lainnya. Contoh misalnya dalam bidang farmakologi gitu ya. Ini kita intermezzo aja dulu untuk pengenalan dan pendekatan mata kuliah farmakokinetik. Yang saya bilang ada benang merah antara farmakologi dengan farmakokinetika gitu. Benang merahnya apa? Pada saat kita belajar farmakologi tentang mekanisme gitu ya, mekanisme obat dan lain-lain. Nah, mekanisme obat yang kita tahu dan kemudian realitanya adalah obat itu akan masuk ke dalam tubuh karena tentu akan dikonsumsi ya di pasien maupun di non pasien ya, bukan pasien pun minum suplemen kan. Jadi akan melihat efeknya, akan melihat mekanisme obat di dalam tubuh itu bagaimana gitu. Ya, jadi ini satu benang, satu ikatan ya, satu ikatan antara farmakologi dan farmakokinetika gitu. Obat akan masuk ke dalam tubuh, kemudian kita akan melihat reaksi tubuh itu bagaimana, bekerja obat itu bagaimana gitu ya. Apakah obat itu dalam bentuk utuh atau tidak gitu ya. Dan senyawanya bagaimana dan permetabolit bagaimana. Kita akan belajar dalam tubuh gitu, reaksi obat di dalam tubuh. Itulah farmakokinetika. Dan berhubungan juga dengan kadar atau jumlah obat yang ada di dalam tubuh yang akhirnya memberikan efek terapeutik gitu ya. Dan berapa lama waktu dibutuhkan untuk menimbulkan efek terapeutik maupun efek toksik gitu. Ya, jadi ada hubungannya nih antara farmakologi dengan farmakokinetika. Selain bidang farmakologi, juga ada bidang dari segi farmasi klinik. Jadi bidang farmasi klinik pun ternyata berpengaruh gitu ya mata kuliah farmakokinetik ini. Nah, dari bidang farmasi klinik kita bisa memilihkan rute yang tepat, ya rute pemberian yang tepat untuk pasien, ya rute pemberian obat yang tepat untuk pasien. Karena kita sudah bisa paham tentang ilmu farmakokinetik, yang mana yang cepat untuk menimbulkan efek, apakah obat yang menggunakan secara oral atau secara intravena kah, subkutan kah, gitu ya. Nah, itu juga kita bisa memilih. Kemudian bisa menghitung dosisnya ya per individu di sini. Ya, jadi dalam ilmu farmakokinetika itu kita juga bisa mengatur dosis untuk setiap individu karena dosis obat ya kita nggak bisa meratakan ya dosis obat itu semua semua pasien itu sama, itu nggak bisa, harus ada berdasarkan berat badan, tinggi badan gitu ya, IMT misalnya seperti itu. Kemudian dalam penyusunan aturan dosis pun keilmuan farmakokinetika digunakan. Ya, aturan dosis lazimnya berapa seperti itu dalam menetapkan dosis per golongan individu. Maksudnya golongan individu ini yang pasien pediatrik atau pasien dewasa, kemudian pasien dengan obes, pasien dengan geriatrik misalnya gitu, atau pasien dengan penyakit-penyakit tertentu yang diderita, tentu ada dosis-dosis yang ditetapkan, dosis lazim yang ditetapkan. Dan bisa menerangkan
mekanisme interaksi obat. Ya, mekanisme interaksi obat. Mungkin kalian sudah tahu interaksi obat itu ada berbagai macam. Antara obat dengan obat, antara obat dengan makanan, obat dengan minuman, obat dengan penyakit yang ada di dalam tubuh, itu ada interaksi. Dan ternyata ketika kita mempelajari dan paham farmakokinetika, kita bisa mengetahui dan bisa menerangkan ada mekanisme itu, mekanisme interaksi itu. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah di bidang toksikologi. Nah, seperti saya bilang tadi, farmakokinetika itu bukan hanya kita bisa melihat atau meramalkan, memprediksi waktu gitu ya, untuk waktu untuk timbulnya efek terapeutik, tapi kita juga bisa meramalkan di sini efek toksiknya gitu. Apakah timbul nggak efek toksiknya ketika misalnya kadar obat yang kita temukan di dalam tubuh pasien sekian, seperti itu. Nah, dan ketika ada efek toksik yang ditimbulkan, kita juga bisa menemukan penyebabnya, ya, gitu. Nah, itu eh, keuntungan mempelajari farmakokinetika. Hmm. Bicara tentang farmakokinetika bukan hanya terkait dengan ATME ya, mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah dibahas atau sudah dikenalkan dengan namanya ATME, ya, adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi. Pasti sudah dijelaskan sebelumnya sama Ibu Kiki. Tapi bukan hanya itu saja, gitu ya. Bukan hanya itu saja, bukan hanya empat proses ini saja kita dalam mempelajari farmakokinetik. Tapi ada eh, hal-hal yang lain, terutama dalam model, gitu ya. Kenapa kita sebut model? Karena kita farmakokinetika ini seperti yang saya bilang, kita hanya memprediksi, kita nggak bisa dengan clear, dengan jelas mengetahui, gitu ya, dengan clear, dengan jelas mengetahui bahwa di dalam tubuhnya pasien ini terdapat eh, jumlah yang sekian, misalnya seperti itu. Dan misalnya pada saat proses administrasi, absorpsi, misalnya ada berapa lama berapa lama nih proses mekanismenya misalnya seperti itu. Distribusi pun juga sama, metabolisme juga sama, eliminasi dan atau ekskresi pun juga sama. Sehingga kita perlu membuat model pada situ karena kita nggak bisa ngelihat secara clear ya, secara jelas gitu. Kita kan bukan cenayang, kita cuma manusia biasa dan kalaupun bisa itu juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa saya bilang membutuhkan waktu yang cukup lama? Kalau misalnya kita ingin lihat kadar obat di dalam tubuh, tentu kita akan terus mengambil darah pasien. Kan begitu, ya. Kita terus mengambil darah pasien, kemudian kita cek, ya, berapa kadarnya, kemudian kita ambil lagi per jam kah, atau mau per 12 jam kah, mau per 3 jam, tapi diambil terus. Dan itu kan butuh waktu, effort ya, butuh effort itu, butuh waktu juga. Nggak hanya butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, dan lain-lain. Sehingga dibuatlah model, gitu ya, dibuatlah model yang seakan-akan itu eh, hampir sama nih kondisinya yang ada di dalam tubuh. Makanya kita sebut dengan model farmakokinetik. Gitu, ya. Jadi istilahnya adalah menyederhanakan lah, menyederhanakan dari struktur tubuh. Ya, kita tahu tubuh kita ini kan kompleks ya, bukan hanya kulit saja, bukan hanya daging dan lemak aja gitu ya, tapi di dalam ini kan ada organ gitu, ada organ-organ tubuh yang dimana ada organ-organ tubuh yang vital itu eh, berpengaruh terhadap atme ya. Kalau kita masing-masing, kita nggak tahu nih organ-organ tubuh itu tuh bagaimana nih kerjanya, bagaimana ininya. Sehingga ya itu tadi perlu adanya model untuk menyederhanakan atau untuk memberikan gambaran, oh ternyata seperti ini. Dan berkaitan dengan kadar obat,
biasanya kita akan menggambarkan secara kurva, ya, secara kurva. Kurva dalam artian kita tahu sudut X itu adalah waktu dan sudut Y itu adalah dos, kadar atau dosis obatnya, gitu ya. Jadi berupa waktu dan dosis atau sorry, bukan dosis ya, kadar obat di dalam darah. Nah, untuk menjelaskan kadar dan waktu, tentu kita harus punya model gitu. Kalau nggak punya model, susah kita jelaskan, susah kita akan compare antara waktu dan em, kadar obat dalam darah, ya. Jadi adanya itu, kita adanya model. Nah, dari model definisinya, ya, secara definisi model farmakokinetika itu adalah hubungan matematika, ya. Jadi hubungan matematika yang menggambarkan, yang seperti saya bilang, menggambarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Ya, perubahan konsentrasi terhadap waktu pada dalam sistem. Dalam sistem ini dalam artian sistem tubuh pasien, gitu ya, dalam sistem tubuh pasien. Kenapa? Karena memang akan setiap waktu akan mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi konsentrasi. Kita akan mungkin nanti akan saya berikan gambaran. Mungkin pada saat ini kalian belum ada gambaran, tapi nanti kita akan jelaskan pelan-pelan supaya kalian dapat gambaran. Nah, model farmakokinetika secara sederhana itu dibagi atas dua model. Yang pertama adalah model satu kompartemen, ya, dan kedua model dua kompartemen. Just it, cuma dua aja modelnya, gitu ya, satu maupun dua kompartemen. Nah, gitu. Jadi nggak banyak nih modelnya, cuma dua aja supaya untuk mempermudah pemahaman kita, gitu ya. Ketika obat itu diberikan dengan rute yang berbeda-beda, kemudian kita juga bisa memprediksi dan bisa menggambarkan, mengimajinasikan, oh ternyata tubuh kita seperti ini. Nah, kita akan bahas satu demi satu model yang dua ini, ya, satu kompartemen dan dua kompartemen. Sebelum kita bahas model, kita bahas dulu ya manfaatnya. Kenapa manfaatnya kita belajar model kompartemen? Pertama, yaitu adalah kita bisa dapat memperkirakan kadar obat dalam plasma, ya, dalam plasma atau dalam darah. Kita juga bisa memperkirakan kadar dalam jaringan dan pada urin pada saat obat tersebut akan diekspresikan, gitu ya. Kemudian kita juga dapat menghitung dalam pengaturan dosis yang optimal bagi pasien secara individu. Kemudian kita juga dapat memperkirakan kemungkinan akumulasi obat dan metabolitnya, gitu. Serta kita juga bisa menghitung konsentrasi obat dengan aktivitas, dengan efek terapeutiknya dan efek toksiknya, gitu. Jadi kita bisa asumsi dan kita bisa memprediksi bahwa oh ternyata dengan dosis yang sekian, dengan konsentrasi obat yang sekian yang ada di dalam darah, ternyata efek terapinya muncul. Begitu juga sebaliknya, oh ternyata efek toksiknya pun juga akan muncul ketika konsentrasi yang sekian, misal seperti itu. Nah, kita bisa menghitung dan memprediksikan itu. Kemudian kita juga bisa membedakan laju maupun tingkatan ketersediaan farmasetika di dalam tubuh, ya, antar formulasi. Kita tahu di sini kita nggak akan bisa lepas dari farmasetika, karena farmasetika inilah yang akan membantu atau akan apa ya, akan mempengaruhi ketersediaan hayati obat tersebut, gitu. Dan kita juga bisa menggambarkan perubahan fisiologi maupun anatomi dari pasien itu ketika pasien itu tidak atau memiliki penyakit yang mempengaruhi proses ATME, gitu ya. Jadi ada penyakit, mungkin entah, saya nggak tahu apakah nanti kalian akan membahas, saya agak lupa. Karena farmakokinetika ini ada dua macam ya, farmakokinetika yang biasa dan farmakokinetika klinik. Nah, pada saat kita nanti mempelajari farmakokinetika klinik, kita akan mempelajari penyakit-penyakit apa saja yang akan mempengaruhi proses ATME obat ini. Itu ada ya, seperti antaranya adalah pasien-pasien yang memiliki penyakit ginjal, penyakit hati,
jantung itu akan mempengaruhi proses farmakokinetik dari obat, ya, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme maupun eliminasi. Itu akan mempengaruhi, serta kita juga bisa menjelaskan interaksi obat tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita masuk dalam satu kompartemen atau model satu kompartemen. Apa sih maksudnya? Gitu ya, model satu kompartemen. Model satu kompartemen ini adalah model yang paling sederhana yang bisa kita bayangkan. Ya, sederhana ini. Namun sebenarnya meskipun dia sederhana, model ini terkesan bias karena memang tidak menggambarkan secara detail dalam tubuh. Jadi hanya model ini hanya menggambarkan, oke, tubuh cuma satu kompartemen. Kompartemen dalam artian satu, kayak seperti seperti chamber. Apa chamber itu di bahasa Indonesia? Seperti tempat gitu ya. Jadi tubuh itu cuma satu dan hanya satu tempat itu, gitu ya, satu bagian itu saja. Nah, itu kita sebut dengan satu kompartemen. Nah, seakan-akan sebenarnya ketika obat masuk dalam tubuh, obat tersebut akan langsung terdistribusi ke semua ruangan yang ada di dalam tubuh. Ya, ke semua ruangan yang ada di dalam tubuh. Jadi seakan-akan ruangnya di dalam tubuh itu cuma satu ruang. Gitu. Makanya kita sebut dengan satu kompartemen. Baik itu intravena kah maupun oral itu dalam satu kompartemen yang sama. Namun di sini kita akan membedakan nih antara rute oral maupun rute intravena. Kita tidak bisa menyamakan itu, kita gunakan model satu kompartemen. Kita nggak bisa. Kita bisa menggunakan model satu ini ketika obat tersebut digunakan pada rute intravena. Kalau obat tersebut atau obat A digunakan secara oral, kita tidak bisa menggunakan model satu kompartemen. Begitu. Ya, jadi begitu alur mainnya. Kalau misalnya obat itu diberikan rute intravena, kita bisa menggunakan model satu kompartemen untuk menghitung dosis, untuk menghitung kadar obat, kadar konsentrasi obat dalam plasma, seperti itu. Kita bisa menggunakan model satu kompartemen. Nah, karena seakan-akan tubuh kita itu punya hanya satu ruangan saja. Jadi obat ya udah langsung masuk ke dalam tubuh dan langsung beredar. Entah itu mau ke jari kah, mau ke kepala, di otak, ke ujung kaki, ujung rambut, ya itu semua rata gitu, semua sama konsentrasinya. Nah, itu adalah mode satu kompartemen. Ya. Nah, itu. Contoh masalahnya ini digambarkan, kita gambarkan adalah C1 ini adalah tubuh kita. Jadi pada saat obat masuk, nah di sini I think IV ya. Jadi obat masuk dengan rute intravena, dia akan masuk ke seluruh tubuh, masuk ke dalam darah, kemudian kita tahu darah akan beredar ke seluruh tubuh, dan akhirnya setelah dia udah beredar ke seluruh tubuh, dia berikatan dengan reseptor, mencapai efek terapeutik, dan akhirnya pun keluar gitu ya, tereliminasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi C1 melambangkan kompartemen pusat, ya, atau cuma satu kompartemen, dan K ini adalah tetapan laju eliminasi. Nah, K ini masuk dalam parameter ya, nanti kita akan bahas juga parameter-parameter apa yang ini. Nah, K10 ini adalah kita sebut dengan 10. Nah, nanti kita akan juga pelajari orde ya, orde 1 dan orde 0. Nah, di situ. Jadi dari 1 ke 0. Ya, jadi menuju ke eliminasi. Nah, jadi yang seperti saya bilang bahwa tubuh itu cuma satu ruang, gitu ya. Kita juga bisa kalian lihat di gambar ini, ketika obat itu disuntikan, dimasukkan dalam intravena, apa yang akan kita lihat, gitu ya, kita bayangkan dalam misalnya dalam kita menggunakan model satu kompartemen, ya obat akan masuk ke dalam tubuh, begitu ya. Nah ini penjelasan simpel dari gambar.
Jadi obat langsung masuk ke dalam tubuh, langsung beredar gitu ya. Tadi yang saya bilang ke seluruh tubuh, ke semua sudut-sudut tubuh. Nah, seperti ya. Jadi pada saat obat masuk secara cepat intravena, dia diinjeksikan intravena bolus, kemudian dia akan langsung ke beredar seluruh tubuh dengan sangat cepat. Ya, karena kita tahu aliran darah tidak ada henti ya, dia langsung langsung ini dalam satuan menit, malah dalam 1 menit udah dia bisa beredar gitu ya seluruh obat. Nah, tapi beda kalau misalnya kita cerita dengan eh, oral ya. Nah, oral beda lagi nih rute oral gitu, karena oral ya harus mengikuti proses absorpsi dulu gitu. Beda dengan IV ya, IV langsung masuk langsung langsung masuk ke proses distribusi. Uh, Men-skip yang proses absorpsi gitu ya. Jadi itu protein interferon. Nah, kemudian bagaimana dengan model 2 kompartemen? Nah, model 2 kompartemen itu sudah dilihatlah pada artinya ya, model 2 kompartemen berarti ada 2 kompartemen di sini, ada 2 ruang gitu ya, ada 2 ruang, bukan hanya kompartemen pusat aja, tapi ada kompartemen yang lain gitu. Ya, ketika misalnya obat ini masuk ke dalam tubuh, kemudian ada 2 kompartemen, tentu akan mempengaruhi waktu ya, akan waktu nih, waktu untuk menuju eliminasi, waktu untuk menuju efek terapi gitu, menghasilkan efek terapi, tentu ada waktu di sini. Nah, karena 2 kompartemen berarti waktunya yang dibutuhkan adalah cukup lama untuk obat itu mengitari semua ruang gitu ya, semua ruang. Obat ini nggak bisa mau langsung aja nih dia nggak bisa ngatur ya, tubuh kita ini secara otomatis nggak bisa ngatur. Jadi obat yang ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan melalui semua celah ya, semua ruang gitu. Dan model 2 ini dirasa paling mendekati dengan kondisi tubuh yang sebenarnya gitu. Dalam artian apa? Misalnya contoh dalam konteks kompartemen 1. Kompartemen 1 ini kan ibaratnya adalah sirkulasi darah di dalam tubuh nih, darah di dalam darah gitu ya. Kemudian C2 ini apa? Kompartemen 2. Kompartemen 2 ini itu menggambarkan organ tubuh. Tadi yang saya bilang sebelumnya, kan proses asma itu harus menggunakan organ-organ tubuh. Nah, organ tubuh inilah nanti obat itu akan masuk nih ke dalam organ tubuh itu gitu. Kalau absorpsi, contoh misalnya dalam proses absorpsi, kita ulang lagi. Organ tubuh apa yang bekerja pada proses absorpsi? Let me know if you, apakah kalian tahu organ tubuh apa yang bekerja atau digunakan dalam proses absorpsi? Lambung sama usus, Bu. Oke ya, lambung sama usus. Oke, terutama adalah sistem pencernaan ya, sistem pencernaan. Nih, organ-organ yang di sistem pencernaan. Nah, itu akan mempengaruhi absorpsi. Kemudian bicara tentang distribusi darah gitu ya, terutama contohnya adalah jantung. Gitu ya, jantung akan memompa darah. Ketika kalau misalnya jantung itu ada something yang tidak normal, tentu akan mempengaruhi kecepatan aliran darah. Next, metabolisme. Obat organ apa yang mempengaruhi atau yang masuk dalam proses metabolisme? Hati, hati ya, liver gitu. Nah, itu liver tuh juga masuk dalam proses metabolisme. Sedangkan ekskresi atau eliminasi apa? Yang 2 kembang biasanya Ginjal, Bu. di ginjal. Ya, benar ya. Nah, itu organ-organ itu ya, organ-organ itulah yang kita sebut dengan kompartemen 2 gitu ya, kompartemen 2. Sehingga model 2 ini dirasa memang hampir sama menggambarkan kondisi yang ada di dalam tubuh dibandingkan dengan kompartemen 1. Namun, dia mendekati atau hampir sama gambarannya dengan tubuh, ada namunnya, ada tapinya. Tapinya adalah jauh lebih sulit karena jauh lebih panjang prosesnya. Kita harus tahu berapa banyak
kadar atau konsentrasi obat yang ada di kompartemen 1, berapa lama di kompartemen 1 ini gitu ya, dan berapa banyak obat juga yang masuk dalam kompartemen 2 gitu. Nah, itu kita akan pelajari kompartemen 2 ini ya, model 2 kompartemen ini. Ya. Itu ininya ya. Sekali lagi saya bilang di sini, kalau misalnya model 2 kompartemen ini, entah dia menggunakan rute intravena maupun rute oral, dia akan masuk dulu ke kompartemen pusat atau kompartemen 1 gitu ya. Kompartemen pusat yaitu adalah darah pada akhirnya gitu ya. Misalnya contoh ini contoh yang digambar, ini kita menggunakan rute tetap intravena, masuk ke dalam darah, kalian imajinasikan ya, ketika obat disuntik, kemudian langsung masuk ke dalam darah, kemudian itu masuk dalam kompartemen 1, kemudian kan beredar ya di dalam darah, kemudian masuklah ke organ-organ tadi ya. Kalau misalnya intravena tadi saya bilang berarti tidak masuk dalam sistem absorpsi, berarti obat tersebut men-skip gitu ya kontak dengan sistem pencernaan, baik itu lambung, usus gitu ya. Jadi langsung masuk ke darah gitu kan. Jadi dia langsung loncat ke metabolisme. Obat sudah berada di darah, akan masuk ke dalam hati. Ya, akan masuk di dalam hati, masuk dalam proses metabolisme. Nah, itu masuk ke dalam C2 kan, kompartemen selanjutnya. Kompartemen jaringan kita sebut. C2 itu singkatan dari kompartemen 2 atau kompartemen jaringan. C2, kompartemen jaringan. Mohon maaf, saya nggak bisa tulis di screen, karena kalau tulis saya pakai jari, jelek jadinya. Atau mau saya nggak bawa pen. Ya, begitu ya. Jadi C1 itu adalah pusat, ya, kompartemen 1 sama dengan kompartemen pusat, ya, yaitu dalam artian darah, saya ulangi lagi, kemudian nanti darah akan masuk ke organ selanjutnya melalui proses metabolisme tadi, yaitu masuk dalam organ hati atau liver. Nah, itu kita sebut dengan kompartemen 2 atau kompartemen jaringan. Ya, C2 ini kompartemen jaringan. Tentu dari ruang satu ke ruang yang lain saya bilang adalah pertama butuh waktu dan butuh laju, butuh kecepatan. Anggap aja kalian mau misalnya contoh di realita kalian. Kalian kan sebelum masuk ke dalam mata kuliah farmakokinetika pasti ada mata kuliah lain misalnya di KF misal seperti itu. Ya, jam sekian. Selesai jam sekian. Kemudian mata kuliah selanjutnya, misalnya farmakokinetika, kuliahnya ternyata di perpustakaan gedung baru, misal seperti itu. Nah, bicara tentang laju, K, gitu ya, laju dalam artian K eliminasi nih, laju ketetapan eliminasi, kan beda-beda antara kalian, misalnya antara Rizky dengan saya, misalnya Rizky menggunakan motor, saya menggunakan kaki gitu ya, hanya jalan kaki gitu. Meskipun memang waktu selesai perkuliahan sebelumnya sama-sama nih, waktunya pukul misalnya jam 9 atau jam 10 lah, jam 9.40 misalnya seperti itu. Kemudian mau menuju tempat yang sama, tapi tentu lajunya beda-beda. Tadi saya bilang, Rizky menggunakan motor, saya menggunakan kaki, saya jalan kaki. Tentu saya membutuhkan waktu lebih lama. Rizky waktunya sebentar untuk untuk sampai di perpustakaan. Nah, jadi kan beda-beda nih lajunya. Nah, begitu. Ibaratnya sama dengan model ini. Obat yang berada di dalam kompartemen pusat untuk mencapai kompartemen selanjutnya, yaitu kompartemen jaringan, butuh namanya waktu dan berapa lajunya. Gitu. Ya, kalau misalnya kita sudah dapat laju
yang kita mengetahui dan maksudnya kita ketahui bahwa laju kita sekian, tentu kita bisa memprediksi waktu sampai. Paham nggak sampai sini? Ya, makanya di sini juga dari kompartemen pusat ke kompartemen jaringan, kita bisa menghitung tetapan laju eliminasi atau tetapan laju eliminasi dari pusat ke jaringan. Ya, eliminasi kan keluar ya, keluar gitu. Nah, makanya kita sebut di sini adalah K12. Berapa lajunya gitu ya. Obat itu dari kompartemen 1 ke kompartemen 2. Dan ketika obat itu sudah masuk di kompartemen 2, mereka bukan hanya obat tersebut bukan hanya stuck di kompartemen 2 gitu ya, kompartemen jaringan, dia akan kembali lagi ke kompartemen pusat gitu ya. Mereka akan kembali lagi ke kompartemen pusat untuk proses selanjutnya gitu. Proses selanjutnya ini adalah proses eliminasi, ekskresi gitu ya. Proses selanjutnya ini adalah ekskresi. Dan ternyata laju dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 itu kadang berbeda lajunya dari kompartemen 2 ke kompartemen 1. Sehingga lajunya ini pun juga berbeda. Dari kompartemen 1 ke 2 berapa lajunya atau tetapan eliminasinya, dan dari kompartemen 2 ke kompartemen 1 berapa tetapan laju eliminasinya. Gitu. Jadi 2 ke 1. Sampai akhirnya kembali ke C1 menuju proses ekskresi yang ada yang menggunakan ginjal gitu ya. Apakah nanti diekskresikannya melalui urin kah, feses kah, atau dalam bentuk yang lain seperti keringat, kelenjar liur dan lain-lain. Dia di kelenjar liur dan lain-lain. Nah, itu adalah model 2 kompartemen. Oke, paham sampai di sini? Bisa cukup dimengerti penjelasan saya atas kompartemen 1 dan kompartemen 2? Kalau tidak ada tanggapan, saya anggap paham ya. Oke. Kalau Bu. misalnya memang dalam hatinya saya nggak paham, Bu, oke, bisa dibaca bukunya, gitu ya. Ya, next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, model 2 menggambarkan dua bagian, sentral dan perifer. Kompartemen sentral, organ-organ yang perfusi darahnya cepat, gitu. Jadi ya kayak ada dalam darah. Sedangkan untuk kompartemen perifer, itu perfusi darahnya lambat. Nah, jadi ada juga beberapa teoritis yang menyatakan kompartemen sentral ini bukan hanya darah saja, tapi hati dan ginjal, yang dimana di situ aliran darah cepat ya masuk ke dalam hati dan ginjal. Tapi ada beberapa teoritis pun juga masuk dalam hati dan ginjal itu masuk dalam kompartemen 2 atau kompartemen perifer atau kompartemen jaringan. Jadi kalian jangan sampai confuse ya, jangan sampai bingung. Nah, karena kalau misalnya beda referensi, dia akan beda penjelasan. Tapi sebenarnya intinya sama, ya, intinya sama. Kompartemen jaringan ada referensi lain kita sebut dengan kompartemen perifer. Nah, seperti itu. Nah, kompartemen perifer itu organ-organ yang perfungsinya lambat. Contoh lemak dan otot. Nah, itu juga otot dan lemak itu juga mempengaruhi ya. Karena memang kita nggak bisa pungkiri karena obat itu masuk ke semua jaringan tubuh, ya, masuk melewati sudut-sudut tubuh yang saya bilang di awal, dia pasti akan ada yang tersimpan, ya, ada yang kalau bahasa bahasa Marindanya tertandak lah ya, ada yang tahu atau enggak, tersimpan lah, terstop di di otak maupun di otot maupun di lemak gitu. Karena darah itu akan mengalir juga di otot dan di lemak, tapi ya itu tadi perfusinya lambat, ada yang cepat dan lain-lain ya. Nah, ini contoh gambar supaya bisa mengimajinasikan lebih clear. Nah, ini gambarnya. Nah, ketika sebelumnya obat di sini ada gambar sebelum administrasi, sebelum obat itu diberikan, ya, obat dalam keadaan kosong seperti ini. Kemudian setelah
obat diberikan, ya, setelah obat diberikan, dia akan masuk nih ke dalam organ-organ dulu, gitu. Jadi nggak langsung terdistribusi secara equilibrium gitu, langsung ke semuanya. Tapi ada obat-obat yang masuk dulu dalam organnya, seperti saya bilang. Kemudian barulah juga nanti akan kembali ke distribusi lagi ke peredaran darah, begitu. Ya, karena ya tadi farmakokinetika itu alurnya, prosesnya itu kontinu, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nggak bisa itu mau metabolisme dulu, ekskresi dulu, gitu ya, atau distribusi dulu, misal seperti itu. Tuh nggak bisa. Jadi per step by step, ya. Makanya ATME, gitu. Administrasi dulu, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Tentu juga alurnya seperti itu, organnya juga akan mengikuti, gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira untuk gambaran clear untuk model 2 kompartemen. Nah, karena ada perbedaan yang signifikan antara model 1 dan model 2, sehingga ketika kita menggambarkan secara kurva pun akan sedikit ada perbedaan. Sudut Y dengan sudut X, sudut Y dengan sudut X, itu sama ya konsentrasi dan time, dalam waktu. Tapi kita akan lihat garis di sini. Ya, ada garis penghubung antara waktu konsentrasi dengan waktu, gitu ya, waktu dengan konsentrasi. Yang dimana kalau kalian lihat di screen kalian, di sini ada 2 gambar kurva, A dan B. Ya, A dan B. Kita lihat dari sini ternyata ada perbedaan antara garis biru. Ya kan? Ada garis biru di sini. Kalau kita lihat spesifik gambar A, oke, penurunan konsentrasi. Ya, konsentrasi akan menurun sejalannya waktu dan tampak garis lurus atau linier gitu ya. Linier. Kemudian kalau kita ke gambar B, kita bisa melihat garis biru ada tidak sama nih garisnya gitu ya, tidak menggambarkan garis lurus. Dalam artian di sini dia membentuk kawah gitu ya. Kemudian akhirnya ada garis lurus. Nah, menurut kalian, saya tanya nih sama kalian, menurut kalian dari 2 kurva ini yang mana model 1? Kurva A kah? Kurva B kah? Model 1 kompartemen. Yang A, Bu. Yang A. Oke, Jasmine bilang yang A. Ada lagi pendapat yang lain? Dari kurva A dan kurva B, yang mana kurva menunjukkan model 1 kompartemen? Kurva A. Ayo, ada yang open mic? Kurva 1, Bu. Kurva 1. Oke, Dwi Nur juga menjelaskan. Oke, berpendapat kurva 1. Ya, benar atau salah? Betul. Ya, benar. Kalau model 1 kompartemen digambarkan secara kurva adalah kurva A. Ya, kurva A. Dan by the way, 2 kurva ini itu dua kurva ini menggunakan rute intravena. Menggunakan rute intravena ya. Kenapa kita bisa tahu? Bagaimana Bu kita tahu dalam kurva ini kita tahu rutenya intravena? Kita lihat aja gampang banget kita memprediksikan ini dia rutenya intravena atau oral ya. Gampang sekali. Kita bisa lihat dari waktu. Ini waktu 0. Ya, dari dua kurva ini waktunya 0 ya, dari menit ke 0 konsentrasinya, titik konsentrasinya di paling tinggi. Ya kan? Di paling tinggi kan? Nah, di paling tinggi ini kita bisa bisa apa ya? Bisa udah bisa menilai
sudah bisa menilai bahwa oh ini pakai rute intravena karena dosis yang diberikan itu langsung masuk dalam tubuh gitu ya tanpa adanya proses absorpsi. Kalau kita pakai proses absorpsi, pasti kurvanya tidak demikian. Ya, kurvanya pasti akan kalau kita pakai rute absorpsi ya, dia pasti akan mulai dari begini, dia akan mulai begini, habis itu begini. Nah, seperti itu. Itulah gambarnya lah contohnya ya, kacanya saya. Seperti itu. Jadi mulai dari nol kemudian naik gitu. Itu kurvanya itu menjelaskan berarti oh kurva tersebut atau kita lihat bisa dari kurva ini oh ternyata obat ini digunakan secara oral gitu. Kalau pakai kurva ini kalau misalnya ada kurva seperti ini oh ternyata kok rutenya itu rute intravena seperti itu ya. Oke, kita kembali ke model kompartemen model. Nah, kalau model A ya tadi kita sebut dengan model kompartemen 1 ya, model 1 kompartemen. Kenapa kita bisa lihat itu? Karena dia langsung gitu ya dengan konsentrasi yang langsung tinggi, kemudian tidak ada proses yang namanya tidak menggambarkan secara detail proses distribusi, proses ke ruang-ruang lain karena modelnya cuma satu kompartemen, tidak ada ruang selain ruang kompartemen 1 atau kompartemen sentral. Sehingga ya udah langsung kompartemen sentral ya udah langsung metabolisme langsung ekskresi ya keluar sejalannya waktu gitu kan gitu. Dan keluarnya kan pelan-pelan nih ya, dia nggak bisa sekaligus keluarnya obat itu. Jadi pelan-pelan. Jadi turun semakin lama waktunya pasti akan konsentrasinya akan semakin turun secara linier. Makanya dapat garis lurus. Gitu ya. Dan kita dapat temukan slope di sini. Slope-nya di sini adalah laju eliminasi dibagi dengan 2,303. Nah, ini untuk slope. Jika modelnya yang digunakan adalah model 1 kompartemen. Berbeda dengan model 2 kompartemen. Ya, kita ke B, fokus ke B. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kurva model 2 kompartemen itu ada waktu yang berbeda. Kenapa? Saya bilang karena kita menggambarkan di sini adalah adanya distribusi dari fase dari fase kompartemen 1 ke kompartemen 2. Tadi dipengaruhi oleh laju kan, laju eliminasi gitu ya. Atau laju transfer lah, laju antara kompartemen 1 dan kompartemen 2. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa menghitung berapa waktu yang digunakan gitu ya dari laju tersebut berapa waktu yang digunakan untuk mencapai atau untuk menggambarkan obat ini sudah semuanya masuk ke kompartemen 2 atau kita juga bisa mengukur konsentrasi berapa sih konsentrasi yang ada di dalam kompartemen 2 konsentrasi obatnya ya. Kalau kita bicara tentang konsentrasi ini. Jadi berapa konsentrasi obat yang sudah ada di dalam kompartemen 2 dalam waktu tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini selain waktu, selain juga waktu, selain juga lajunya, dan kita juga bisa menilai konsentrasinya, gitu, kira-kira berapa banyak. Gitu. Makanya kita bisa lihat di sini, ya. Jadi ada bisa berapa banyakkah konsentrasi pada saat waktu tertentu. Dan akhirnya obat tersebut kan juga akan kembali ke kompartemen sentral. Dan disitulah dalam proses atau kita sebut di sini setelah distribusi dari C2 ke C1. Makanya di sini dapat kita temukan garis lurus dari konsentrasi menurunnya konsentrasi sesuai dengan lamanya waktu. Nah, garis lurus ini itu
apa ya, masuk dalam proses ekskresi seperti itu. Nah, ini sebutannya adalah distribusi. Setelah distribusi ke C2 ya, atau sudah mulai masuk ke kompartemen pusat kembali. Lalulah ada garis lurus. Gitu. Ya, makanya saya bilang model 2 lebih mendekati gambaran tubuh dibandingkan dengan model yang pertama. Ya. Nah, itu bicara tentang model. Ya, sampai sini paham ya model ya? Mode 1 dan mode 2. Sekarang kita masuk tentang parameter-parameter farmakokinetik. Nah, parameter maupun farmakokinetik itu ada berbagai macam parameter. Tadi kita sudah kenalan dengan parameter konstanta eliminasi, ya. K tadi. Nah, K itu tuh kan tetapan laju lah. Ketetapan maupun konstanta itu bahasanya sama ya. Sama, pengertiannya sama. Makanya referensi satu bisa sebut konstanta, referensi yang lain kita sebut ketetapan. Padahal artiannya sama. Nah, tadi kita udah kenalan dengan konstanta laju, kemudian ada konsentrasi. Nah, itu masuk dalam parameter farmakokinetika. Ternyata selain dua itu ada lagi gitu ya. Dan jumlah parameter yang harus kita tahu itu ada 7. Pertama yaitu adalah clearance. Mungkin sudah dijelaskan tadi. Sebelumnya ada clearance, yaitu adalah bersihan, clearance. Nah, clearance itu nanti kita akan bahas clearance itu apa. Jadi clearance ini nanti akan berhubungan dengan ekskresi, gitu ya, bersihan, pengeluaran. Nah, kenapa itu disebut dengan clearance atau bersihan lah bahasa Indonesianya? Dimaksudkan ada di sini adalah tubuh kita membersihkan obat-obat yang sudah tidak dipakai, gitu, yang sudah tidak berefek. Makanya sebutannya adalah bersihan atau clearance. Atau singkatannya disebut dengan CL, CL, ya, CL. Kemudian parameter selanjutnya adalah volume distribusi. Volume distribusi atau kita sebut dengan VD. Volume distribusi. Volume distribusi itu apa? Ya, volume distribusi kalau volume berarti kan menggambarkan kayak liquid ya. Oke. Volume. Jadi ruangan yang bervolume, misalnya itu volume. Nah, yaitu kita sebutnya adalah bisa darah gitu ya atau cairan yang ada di dalam tubuh. Tubuh itu kayak seakan-akan ember lah, ya, ember yang bisa dimasukin gitu, makanya bervolume, ya. Kalau benda yang tidak bisa masuk, dia otomatis tidak bisa kita nilai volume, gitu kan, gitu. Nah, itu volume distribusi, kemudian ada waktu paruh dalam plasma atau kita sebut T setengah. T setengah. Kenapa harus T setengah? Ya, T setengah di sini dalam artian kita nggak bisa menetapkan waktu waktu full gitu ya, tidak bisa di dalam darahnya sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk menetapkan T setengahnya. Karena tadi kenapa tidak bisa full obat itu? Karena kan obat itu kan tadi kalau misalnya kita ke gambaran model 2, tidak semua obat itu langsung menuju ke C2. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan mengikuti arus gitu. Jadi nggak semuanya nih dari C1 menuju C2 semuanya enggak. Jadi ada yang di C1 ya, ada yang di kompartemen pusat, masih ada di kompartemen pusat. Ada juga yang masih sudah menuju kompartemen 2. Nah, sehingga waktu kalau misalnya kita menghitung waktu full kita tidak bisa gitu. Karena ya tadi kita nggak semua obat itu langsung ke kompartemen 2. Tapi ada obat yang di kompartemen 1, ada obat yang masih di kompartemen 2. Nah, seperti itu yang sudah di kompartemen 2 sehingga waktu yang bisa kita perkiraan adalah waktu setengah gitu. Karena sederhananya kita bisa oke, setengah ini, setengah ini. Nah, seperti itu kira-kira kenapa kita di sini parameternya kita gunakan adalah T setengah atau waktu paruh. Lanjut kemudian yang kedua adalah ketersediaan hayati. Nah, ketersediaan hayati ini adalah berhubungan dengan farmasetika ya. Kalau misalnya obat
contoh kesediaan hayati ini kita akan menghitung atau akan digunakan ketika obat-obat itu dalam bentuk atau dalam rute oral selain intravena. Ya, selain intravena. Makanya nanti kalau kita bahas ketersediaan hayati F, ketika kita tahu rutenya ternyata intravena, kita nggak akan menghitung F ini. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa obat itu dengan dosis yang sekian dimasukin dalam tubuh, dosisnya, konsentrasinya pun sama dengan dosis yang demikian. Tapi berbeda nih ketika misalnya rutenya adalah rute oral atau obatnya dalam bentuk tablet, sirup, yang dimana obat zat aktif utamanya itu masih berikatan dengan zat tambahan. Nah, itu akan beda ceritanya dengan ketersediaan hayatinya. Pasti dosis yang ada di kemasan ketika masuk ke dalam tubuh dan memberikan efek terapi pasti akan berbeda konsentrasinya. Ya, makanya kita sebut nanti kesediaan hayati itu F, ya. Atau kita sebut dengan bioavailabilitas. Nah, bioavailabilitas maupun kesediaan hayati ini sama, ya, pengertiannya sama. Jadi jangan bingung gitu ya. Ada referensi yang menyebutkan bioavailabilitas gitu ya. Ada referensi lain yang ketersediaan hayati. Sama sebenarnya pengertiannya ya. Baik ketersediaan hayati maupun bioavailabilitas. Kemudian next, selanjutnya adalah ikatan protein. Nah, ikatan protein ini kenapa masuk dalam parameter? Karena obat kan masuk ke dalam darah. Di dalam darah itu bukan hanya air ataupun darah, eritrosit, trombosit, tidak hanya itu, tapi ada protein. Yang dimana ternyata protein ini bisa ya, protein yang ada di dalam darah ini bisa berikatan dengan obat. Nanti kita akan bicara lebih detail bagaimana pengaruhnya ikatan protein ini dalam efek terapeutik. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya di next pertemuan. Kemudian parameter selanjutnya adalah konsentrasi steady stage. Konsentrasi steady state ini apa? Maksudnya konsentrasi dalam keadaan tetap. Jadi ada waktu tertentu, mulai dari sekian sampai sekian, konsentrasinya itu tuh tetap. Dan kita bisa ngatur itu. Contoh, misalnya kita bisa dapat mengatur konsentrasi obat dalam keadaan steady stage, itu kita bisa atur, dalam artian di sini obat akan digunakan secara terus-menerus, bukan hanya satu kali. Gitu ya. Kalau kita gunakan obatnya cuma satu kali, hanya satu waktu, gitu ya, obat itu konsentrasinya kita nggak ada tuh kita sebut dengan konsentrasi steady stage. Tapi kalau konsentrasinya itu, kalau misalnya obatnya itu digunakan lagi terus-menerus, gitu ya, continue, contoh misalnya obat-obatan intravenanya itu dalam bentuk infus, dalam bentuk infusa. Nah, beda ya intravena dalam bentuk bolus, dalam bentuk infusa, gitu ya, dalam rute bolus dan rute infusa itu beda. Kalau bolus langsung dengan 10 mili obat A dimasukkan langsung ke dalam tubuh 10 mili, udah selesai. Tapi kalau misalnya dalam infusa kan tetes demi tetes nih. Tetes demi tetes pelan-pelan. Nah, itu nanti kita akan bisa menghitung konsentrasi steady state karena pelan-pelan tuh gitu ya. Dan juga peningkatan konsentrasinya pun juga akan meningkat sedikit meningkat. Nah, itu. Nah, itu konsentrasi steady state atau singkatannya sebutannya adalah CSS. CSS. Konsentrasi steady stage. C-nya dapat dalam bentuk konsentrasi tulisan bahasa Inggris ya, konsentrasi pakai C. Kemudian konstanta eliminasi atau singkatannya adalah K, ya, konstanta atau tetapan laju eliminasi. Nah, ada 7 ya yang harus kalian ingat, yang harus kalian pahami karena 7 ini akan kita sering akan kalian temui ya, akan kalian temui di farmakokinetik ini. Menghitung ini. Nah, seperti itu ya. Udah 7.
Nah, parameter-parameter tersebut, 7 parameter tersebut nanti akan diperoleh dari perubahan konsentrasi ya atas waktu ya. Dan adanya metabolit yang berubah dalam atau misalnya di dalam darah maupun di dalam urin. Nah, ternyata di dalam urin pun bukan hanya darah saja ya yang kita bisa lihat konsentrasinya, ternyata di dalam urin pun juga kita bisa lihat konsentrasi obatnya terhadap waktu. Kemudian kedua cairan tersebut akan menggambarkan atau mencerminkan proses kinetika dalam pasien, dalam tubuh pasien atau dalam organisme atau ya eh, detailnya ya tubuh pasien itu sendiri gitu ya, akan menjadikan cerminan di sini ya oleh parameter ini. Oke, ini kita bahas lebih detail untuk ini. Clearance tadi ya, bersihan. Jadi apa pengertian secara definisi tentang clearance atau bersihan? Atau sebutnya clearance aja ya. Biasanya referensi itu lebih banyak kita sebut dengan clearance. Nah, clearance ini adalah ukuran kemampuan tubuh untuk membersihkan. Tadi sudah saya singgung, untuk membersihkan darah dari obat per satuan waktu. Jadi satuannya adalah volume per waktu. Ya, jadi kemampuan tubuh definisinya, kemampuan tubuh untuk membersihkan obat ya per satuan waktu. Nah, kalau bicara volume per waktu, berarti volume itu karena bicaranya volume, berarti singgungannya adalah liquid, cairan, berarti satuannya adalah yang saya gunakan adalah mililiter atau liter. Betul ya? Jadi volume mililiter atau liter. Waktu ada menit, ada jam, ada detik, menit maupun jam. Tapi biasanya untuk clearance kita bisa menggunakan mililiter per menit. Ya. Jadi ada beberapa referensi. Kalau referensi dari Amerika, biasanya mereka menggunakan adalah liter per jam. Tapi kalau dari Eropa maupun Asia, terutama Indonesia, biasanya menggunakan mililiter per menit. Sebenarnya sama, ya, sebenarnya sama aja. Tapi agak sedikit susah ke kalian, tapi kalian harus bisa paham juga. Kalian harus juga memastikan dan bisa menganalisa kalau misalnya ada soal yang meminta kalian menghitung clearance dengan satuannya liter per jam atau selain liter per jam, yaitu mililiter per menit. Gitu. Nah, kalian juga harus menghitung ya, beda karena beda nih nilainya ya antara mililiter per menit dan dengan liter per jam. Pasti nilainya berbeda. Jadi kalian harus 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 apa ya? Harus menganalisa, harus pandai menganalisa dan harus tepat analisanya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kalian melewatkan satuan ya. Kalau misalnya untuk tugas atau soal UAS misalnya seperti itu untuk clearance. Nah, bicara tentang clearance, kan tadi kemampuan tubuh ya atas mengeluarkan atau memberikan obat. Bicara tentang clearance untuk ekskresi gitu ya, berarti ekskresi kan. Nah, kita harus tahu dulu organ-organ mana yang masuk dalam bagian ekskresi. Tadi sudah dijelaskan ada ginjal. Ternyata bukan hanya ginjal. Jadi ginjal itu bukan satu-satunya organ yang mempengaruhi proses ekskresi gitu. Ternyata hepar, empedu, paru-paru pun itu adalah organ yang dapat mempengaruhi proses ekskresi. Nah, jadi clearance itu biasanya kita sebut dengan clearance total. Jadi ada yang clearance ginjal, ada clearance hepar, ada clearance empedu, ada clearance paru-paru. Tapi pada umumnya kita menggunakan clearance total, yaitu adalah jumlah clearance dari berbagai organ tadi.
Namun biasanya lagi supaya menyederhanakan dan mempersingkat, kita cari atau kita biasanya menggunakan dari organ yang lebih banyak, ya organ apa ya, pengaruh organ lebih besar gitu ya, yaitu adalah ginjal. Nah, contohnya seperti itu. Karena pada nyatanya obat-obat yang beredar sekarang atau obat-obat yang ada yang di sekarang itu lebih banyak diekskresikan dalam bentuk urin gitu ya. Karena yang menghasilkan urin siapa gitu kan, biasanya ya dari proses ginjal kan. Kalau obatnya diekskresikannya secara feses, berarti organ yang terlibat adalah hepar. Kalau misalnya obatnya itu diekspresinya dari pakai menggunakan gas, ya berarti paru-paru seperti itu ya. Nah, tapi secara umum generalnya adalah karena obat 70% bahkan 80% obat diekspresikannya dalam bentuk urin, sehingga sederhananya adalah cairan itu kita anggap ginjal gitu ya, anggapnya dari cairan ginjal. Karena sudah mewakili gitu ya, baik hepar maupun ginjal. Ya anggap aja 70% ginjal, hepar itu 20%. Sisanya 10% dibagi-bagi organ-organ yang lain seperti empedu, paru-paru. Ya. Dan kita bisa menghitung clearance dengan rumus ini. Ya, dengan rumus ini. Rumus yang mana? Yaitu rumus yang ini. Mana ya? Boleh nggak sih saya? Oke, ini. Ya, ini rumusnya. Kalau misalnya bagaimana kita mengetahui clearance total, ya, kita bisa menghitung clearance total dengan cara kita harus mengetahui tetapan eliminasi terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan konsentrasi obat dalam plasma. Ya, jadi singkatnya adalah CL itu adalah K dibagi CP. K ini kecepatan eliminasi, laju eliminasi ya. K tadi dibagi CP, konsentrasi plasma. Konsentrasi plasma. Nah, kalau kalian lihat di dalam kotak yang saya ini, di sini saya cantumkan satuan. Ya, satuan. Di sini tetapan laju eliminasi satuannya adalah miligram per menit. Konsentrasi obat miligram per mililiter. Coba analisa kalian. Kalau K dan CP menggunakan satuan miligram per menit dan miligram per mililiter, clearance yang kita hitung menggunakan satuan yang mana? Mililiter per menit atau liter per jam? Ada yang bisa jawab? Mililiter per menit, Bu. Iya, mililiter per menit. Ya, karena ketetapan dan konsentrasi obat diketahuinya dalam satuan seperti ini gitu. Jadi kita bisa, oh oke, gitu ya. Oh oke, ternyata kita harus gunakan sesuai dengan ini gitu. Jadi CP-nya atau CL-nya satuannya adalah mililiter per menit. Kalau beda, kalau misalnya soalnya ternyata kecepatan eliminasinya itu tertuang dalam bentuk per jam dan konsentrasinya pun dalam bentuk liter. Oh, berarti clearance-nya, satuan clearance-nya adalah liter per jam. Ya, nah itu. Jadi jangan saya pastikan dan saya harus bilang kalian di awal, jangan mengesampingkan satuan. Ya, karena banyak nih, ini pengalaman mahasiswa saya dulu, mahasiswa farmasi, farmakokinetika ini, gitu. Kenapa banyak salah, kenapa banyak remedi mengulang, karena tidak ini mengesampingkan satuan.
sebenarnya Bu, jawabannya benar nih Bu, ini soalnya saya benar kok nilainya benar, tapi ternyata satuannya salah. Dan juga tentunya salah hasilnya jawabannya. Ya, jadi kalian harus saya pastikan, saya harus bilang kalian harus memang benar-benar peka dan harus eh, lihat juga satuannya. Oke, next. Saya hapus dulu ini. Oke, tadi kita udah dapat rumus yang lain adalah CL sama dengan K per CP. Ya, K per CP. Saya bisa tulis ini enggak ya? Sorry ya kalau misalnya tulisan saya di sini jelek. CL, kan saya nggak suka banget nih dengan pakai beginian. K per CP. Ini slide yang sebelumnya tadi ya. Oke, KCL per CL kita bisa dapatkan dari tetapan eliminasi dibagi dengan konsentrasi. Nah, tapi ternyata si L ini dapat berhubungan juga dengan T setengah, gitu ya. Bukan hanya tetapan eliminasi, tapi waktu paruhnya juga kita bisa ternyata CL itu bisa berpengaruh juga, gitu ya. Kalau misalnya kita diketahuinya, di sini misalnya diketahuinya adalah uh, tetapan laju eliminasi dan tanpa kita ketahui, saya ulangi, ketika kita ingin menghitung nilai clearance, tapi kita tidak mengetahui konsentrasi yang tepat di dalam plasma, dan hanya mengetahui tetapan laju eliminasi, kita bisa menggunakan rumus yang lain, karena kita bisa mengetahui dari volume distribusi maupun T setengah, gitu ya. Nah, ini volume distribusi itu kita bisa hitung berapa mililiter sih darah di dalam pasien tersebut, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak diketahui konsentrasinya, kita bisa menggunakan rumus lain. Catatannya adalah harus tahu dulu volume distribusi. Atau ini. Nah, jadi itu ada 3 rumus lah. Simpelnya atau ringkasnya, untuk menghitung clearance ada 3 rumus. Gitu. Kalau nggak diketahui CP, kita bisa menghitung dari VD dan T setengah. Kalau diketahuinya volume distribusi dan ketetapan eliminasi, kita tinggal menggunakan rumus ini. VD dikalikan tetapan eliminasi. Tapi kalau misalnya nggak diketahui tetapan eliminasi maupun konsentrasinya, kita bisa menggunakan T setengahnya, yaitu VD dikali 0,693 dibagi T setengah. Paham ya sampai di sini ya? Nah, this is ringkasannya. Ringkasan untuk menghitung CL ada 3 rumus. Begitu. Oke? Berdasarkan konsentrasi plasma, berdasarkan volume distribusi, maupun berdasarkan ketetapan eliminasi dan T setengahnya. Dari rumus ini pun kita bisa substitusi. Oh, ternyata ketetapan eliminasi kita bisa hitung dari T setengah. Ya, ketetapan eliminasi kita bisa dapatkan dari T setengah. Jika T setengahnya diketahui. Gitu, ya. Jadi simple. Simple tapi susah untuk diaplikasikan. Ya, jadi harus belajar lebih. Sekali lagi kalian harus benar-benar belajar kembali. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti perkuliahan ini selesai dan lupa. No, tapi kalian harus membaca ulang. Ya, oke, next. Nah, ini tadi pembagian clearance. Tadi sudah saya jelaskan. Clearance 70% dari ginjal, 20% dari hepar, dan clearance organ-organ lain pun 10% totalnya. Sehingga kalau misalnya yang ditanya adalah clearance tubuh total, kita harus menghitung dulu clearance hepar, clearance ginjal, plus clearance lain-lain supaya kita mendapatkan clearance total. Ya.
ya total. Ini simple, tapi saya pastikan tidak simpel-simpel banget. Tapi rumusnya simpel sekali, cuma ditambahkan. Tambahkan aja semuanya gitu ya. Dapatlah total. Nah, namun 10%-nya kan susah. Jadi biasanya beberapa referensi untuk mempermudah itu hanya Siel-Heper dan Clearance ginjal. Oke. Nah, ini juga sudah saya bahas. Kalau misalnya obat-obat tertentu atau obat-obat tersebut misalnya dia diekskresikannya dalam bentuk feses, berarti kita tahu bahwa organ utamanya yaitu adalah hepar, sehingga kita bisa mengabaikan organ-organ lainnya gitu ya. Jadi kita anggap ya udah clearance hepar aja. Tapi kalau misalnya obat-obat kita tahu bahwa obatnya itu diekskresinya via ginjal, kita fokusnya cuma ginjal aja seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat dari buku referensi, oh pasiennya dikasihnya obatnya ternyata obatnya ekskresinya di ginjal nih. Ya udah, kita gampangnya adalah kita pakai menghitung clearance ginjal aja, nggak usah clearance yang lain gitu ya. Jadi nggak usah mempersulit, jadinya mempersulit hidup nggak usah, karena ilmu dia udah sulit, kita aplikasikan apalagi yang lain-lain gitu. Nah itu gampangnya ya, ini gampang. Kemudian yang kedua adalah volume distribusi. Kita lanjut ke volume distribusi. Jadi volume distribusi ini adalah ukuran dari ruang tubuh. Nah tadi ya, kalau ruangan itu bisa dimasuki, pasti kita bisa menghitung ukurannya. Volume. Nah, dalam artian pun juga, jadi volume yang diperlukan untuk memuat semua obat dalam tubuh secara homogen. Ya, sekali lagi saya ulangi, volume yang diperlukan untuk memuat semua obat dalam tubuh secara homogen dengan konsentrasi yang sama dengan konsentrasi obat dalam darah, baik itu plasma maupun cairan plasma. Ya, jadi total gitu ya, total. Jadi kita anggap konsentrasi yang sama dari dosisnya, ya, sebelum yang masuk itu volumenya sama. Dan volume distribusi menghubungkan jumlah obat dalam atau dengan konsentrasi obat dalam darah. Ternyata jumlah dan konsentrasi itu adalah hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Jumlah meaning artiannya adalah kita bicara tentang dosis. Itu adalah jumlah. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh, kita nggak bicara dosis lagi. Kita tidak bicara lagi dengan jumlah, tapi melainkan konsentrasi. Ya, konsentrasi. Nah, jadi udah berbeda nih istilahnya yang kita inikan. Ya. Dan volume distribusi itu berperan. Nah, menghubungkan antara jumlah obat dan konsentrasinya. Contoh misalnya, kalau misalnya masih belum paham, kok ada bedanya tentang jumlah maupun dosis dan konsentrasi obat. Kalau misalnya obat yang kita tahu minum obat paracetamol. Dosis paracetamol biasanya apa per tablet? 500 mg. Biasanya yang kita minum ya. Dan kalau misalnya kita pertanyakan, dosisnya ini 500 mg ini apakah konsentrasi obat dalam plasma juga 500 mg? No, enggak. Ya, 500 mg ini kalau di dalam tubuh udah masuk ke dalam tubuh, enggak 500 lagi nilainya. Tapi akan berubah di situ. Akan beda. Ya, karena berkaitan dengan dia masuk ke dalam cairan. Satuannya akan juga berubah. Satuan dosis cuma miligram, tapi kalau udah masuk ke dalam plasma, ya, udah masuk ke dalam ruangan, kompartemen 1, kompartemen sentral, akan berubah, yaitu miligram per mili. Karena tadi masuk ke dalam atau berhomogen dengan darah, ya, plasma atau cairan. Akan terlarut dia, gitu ya. Kalau misalkan ini akan larut di situ. Ya.
Jadi konsentrasinya pun juga akan berbeda, menyesuaikan dengan satuan plasma atau cairan plasma. Yaitu kalau cairan ya satuannya apa? Mililiter gitu, bukan gram lagi. Nah, seperti itu. Tapi jika nilainya lebih besar dibandingkan dengan volume cairan tubuh, ini bicaranya kita belum bicara ini ya. Oh, kelewatan ternyata. Volume distribusi, karena tadi kalau kita menggunakan model 2 kompartemen, kalau model 1 kompartemen, kita bisa kita bisa bisa mengesampingkan organ ya. Tapi karena tidak mendekati sesuai dengan tubuh, maka nilai dari konsentrasi obat itu akan bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan nilai volume distribusi. Ya. Kalau misalnya ternyata konsentrasinya lebih besar daripada volume distribusi, berarti obat tersebut pada waktu itu dia lebih banyak terdistribusi ke organ yang lain, gitu ya, ke jaringan yang lain. Begitu pula sebaliknya. Kalau nilainya lebih rendah, ternyata dia sudah kembali ke kompartemen utama, ya, atau kompartemen sentral, atau ke jaringan tubuh yang lain, gitu ya, jaringan tubuh yang lain. Seperti itu. Nah, biasanya cairan tubuh total dengan orang berat badan 70 kilo itu 42 liter. Yang terdiri atas cairan intraseluler 28 liter dan ekstraseluler 14 liter. Nah, ya seperti itu kira-kira. Kalau untuk bicara tentang cairan tubuh. Nah, cairan tubuh ini berarti kan volumenya nih, ya, volume distribusinya. Nah, ini untuk volume distribusi. Dan kalau misalnya untuk soal, biasanya sudah diketahui, volume distribusinya sekian. Ya. Kemudian, kalau misalnya tidak diketahui volume distribusi, apakah kita bisa menghitung volume distribusi? Bisa. Nah, rumusnya adalah dosis dibagi dengan konsentrasi dalam plasma. Ya, ini volume distribusi. Jadi dosisnya berapa, kemudian dibagi dengan konsentrasi obat dalam plasma. Ya. Nah, itu baru kita bisa dapat volume distribusi. Nah, ini contohnya. Misalnya nih, dosis obat yang akan diberikan kepada pasien, atau misalnya dalam beker gelas lah. Kita masukkan nih, seakan-akan ada obat 1000 mg, kemudian kita masukkan dalam beker gelas yang berisi air. Setelah larut, kita ambil dan kita cek ketetapan kadarnya, dan kadar yang ditetapkan ternyata ada 1 gram, terdapat 1 mg per mililiter. Yang ditanyakan adalah berapa volume air yang ada di beker gelas tersebut. Berapa? Ada yang bisa menghitung? Pakai rumus VD sama dengan dosis dibagi konsentrasi dalam plasma atau CP. Berapa tuh? 1000 mg dibagi 1 mg per mililiter. VD-nya berapa? Ada yang sudah dapat? Mudah sekali ini sebenarnya. Ini soalnya nih. Diketahui dosisnya 1000. Ya kan? Kemudian 1000 diketahui juga mili, Bu. nih CP-nya. 1000 mili apa? Mililiter atau miligram? Mililiter.
Iya, betul ya, Rizky ya. Jadi V-Day-nya kita gunakan. Mungkin di antara 151 orang ini mungkin ada yang tidak tahu maupun belum mendapatkan jawaban ya, dapat dari mana 1000 ml. Ya, tadi kita menggunakan rumus yang sebelumnya ini. Sorry, saya hapus lagi ini coretan saya. Macam mana? Oh, oke. Ya, tadi kita udah dapat diketahui bahwa soal tadi 1000 ya dosisnya 1000, kemudian dapat juga diketahui CP-nya tadi yaitu 1 miligram per berapa tadi? Per mililiter ya, CP miligram per mililiter. Nah, kemudian kita dapatlah hasilnya tadi dosisnya 1000 mg. Kemudian dibagi dengan CP tadi 1 mg per mililiter. Sehingga dapatlah hasilnya 1000 ml mililiter, atau kalau kita ganti liter satuannya jadi berapa? Oh, 1 liter, Bu. 1 liter, iya benar ya, pintar ya. Oke, jadi 1 liter. Nah, just it, simple ya. Oke, rumusnya sekian. Rumusnya kita bisa gunakan rumus yang ini. Kalau diketahui dosis dan kadar obat atau konsentrasi obat dalam plasmanya. Tapi kalau misalnya tidak diketahui dosisnya maupun tidak diketahui CP-nya, apakah bisa kita menghitung volume distribusi? Bisa. Ya, karena ada rumus yang lain, yaitu adalah yang ini. Nah, rumus yang kedua untuk menghitung atau mencari VD ya adalah kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini dengan syarat kita tahu CL-nya berapa. CL-nya apa tadi? Clearance, ya. Jadi CL ini adalah clearance. Dan kita juga mengetahui KE-nya, ketetapan laju eliminasinya. Kalau kita udah ketahui LCL-nya berapa, KE-nya berapa, kita bisa menghitung VD-nya tanpa mengetahui dosis maupun kadar obat dalam plasma. Oke, simple ya, ada 2 rumus. Oke, saya agak cepat lagi karena waktunya sudah mulai habis. Ya, nanti kalian mungkin pelajari secara mandiri ya. Oke, untuk volume distribusi nanti saya akan sharing juga untuk materi saya supaya kalian juga bisa lebih cepat memahami. Next, kemudian waktu paruh eliminasi. Waktu paruh atau tes tengah. Nah, waktu paruh tes tengah ini tadi sudah saya bilang tadi keceplosan. Waktu paruh ini biasanya kita gunakan itu adalah tadi ada yang masih di dalam tubuh, ada juga yang prosesnya sudah tereliminasi. Nah, sehingga waktu paruh ini adalah kita sebut dengan biasanya waktu paruh untuk berapa waktu yang ditempuh gitu ya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya selama eliminasi. Simpelnya ya 50-50 gitu kan. Nah, itu simpelnya. Makanya waktu paruh tes tengah. Ya, separuhnya untuk eliminasi, separuhnya masih dalam tubuh yang ada di proses distribusi. Nah, itu adalah tes tengah. Nah, tadi juga kita sudah juga menyinggung bagaimana kita bisa dapatkan tes tengah. Ya, kita bisa men-stip menggunakan rumus CL tadi ya, menggunakan rumus CL, kita bisa mensubstitusi lah kita sebutnya substitusi. Ternyata kita juga bisa menghitung tes tengah. Nah, caranya adalah kita harus punya dulu atau kita harus ketahui dulu VD-nya dan nilai CL, nilai clearance. Nah, kemudian kita bisa menghitung tes tengahnya. Kalau misalnya tes tengahnya tidak diketahui, kita tidak tahu tes tengah obat ini berapa, gitu ya.
Tapi sekarang udah banyak penelitian-penelitian, biasanya di buku-buku drug.com, ya buku drug.com, Handbook of DIH ya, Drug of Handbook, itu sudah ditulis di situ ya, tes setengah untuk obat ini berapa, tes setengah untuk obat ini berapa. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih tes setengahnya, kita menggunakan rumus yang demikian. 0,693 dikali dengan volume distribusi dibagi dengan clearance. Nah, ini adalah untuk mendapatkan tes setengah. Nah, jadi secara definitif, definisinya adalah waktu paru eliminasi ini adalah waktu yang diperlukan agar kadar obat di dalam sirkulasi sistemik ini berkurang separuhnya. Kita mau menit aja waktu paru yang ditemukan ini berapa sih untuk dia mencapai eliminasinya, begitu ya. Dan parameter ini tuh praktis dalam nilai tetapan laju eliminasi. Jadi dia bersinggungan nih, berhubungan nih. Tetapan laju eliminasi tadi kan lajunya pasti akan mempengaruhi waktu. Semakin laju, semakin cepat juga waktunya. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini contohnya nanti kalian baca sendiri ya. Jadi tes setengah di sini kita bisa mengetahui kapan waktu obat itu habis seluruhnya di dalam tubuh atau bahkan sebaliknya. Kemudian kapan juga obat masih ada di dalam sirkulasi sistemik atau dalam keadaan steady state yang berulang. Kemudian selain tadi, itu pun ternyata nilai tes setengah itu juga dapat dihitung dari rumus tetapan eliminasinya aja. 0,693 bagi tetapan eliminasi atau kecepatan eliminasi. Ya, just it, sesimpel mungkin. Kalau misalnya diketahui ketetapan eliminasi, ya udah pakai rumus 0,693 bagi ketetapan eliminasi. Kita tanpa perlu lagi mengetahui clearance-nya. Ya. Kemudian ini bioavailabilitas. Ya, bioavailabilitas ini kita sebut dengan F, yang dimana seperti tadi, kalau rutenya di sini akan berhubungan dengan rute. Ya, rute obat pasti akan berhubungan dengan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, kalau misalnya obat diberikan dalam rute intravena, bioavailabilitasnya akan 100%. Kenapa 100%? Karena ya intravena akan melingkau, ya akan men-skip proses absorpsi. Ya, itu yang berapa mili yang dimasukkan, di dalam itu juga yang sama konsentrasinya. Ya, jadi ketersediaan hayatinya pasti 100%. Berbeda dengan obat yang misalnya masuk dalam sistem oral. Pasti bioavailabilitasnya tidak sampai 100%. Kenapa Bu demikian? Karena ya itu tadi, karena ada obat-obatan yang tidak terabsorpsi. Ya, itu kita nggak bisa pungkiri, gitu. Memang kenyataan bahwa obat-obat yang di dalam oral itu, dia tidak bisa terabsorpsi 100%. Tidak bisa terabsorpsi 100%. Sehingga kesetiaan hayatinya pun juga akan berkurang. Bukan 100%, melainkan di bawah 100%. Bisa sampai 80%, hanya 80%, hanya 75%. Nah, seperti itu. Ya, karena ya tidak bisa terabsorpsi dan lain-lain. Dan tentunya kalau misalnya tidak bisa terabsorpsi, ya dia akan terbuang langsung. Oke. Nah, ternyata bioavailabilitas ini bukan hanya tadi berdasarkan dari rute, tapi juga akan berhubungan dengan AUC, yaitu area under curve. Ya, area under curve, area di bawah kurva. Nah, area di bawah kurva ini pasti akan berhubungan dengan kadar versus waktu. Berapa sih AUC-nya ini? Ternyata apa namanya? Ketersediaan hayati atau bioavailabilitas ini akan dipengaruhi oleh AUC. Gitu. Ya. Nah, ini rumusnya untuk menghitung bioavailabilitas kalau misalnya tidak diketahui nih bioavailabilitasnya berapa. Oke. Nah, jadi menghitungnya adalah kita harus mengetahui dulu AUC-nya. Ya, AUC yang sesungguhnya. Jadi kita sebut dengan X, kemudian AUC intravena. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selain bioavailabilitas ada ikatan intravena.
Nah, ikatan vena ini yang sudah saya singgung juga sebelumnya, karena darah itu ada protein, dan pasti obat itu akan kontak dengan protein dan akan memiliki ikatan, akan berikatan, ya. Dan namun ikatan ini bersifat bisa bersifat reversible atau bisa kembali gitu ya, bisa terlepas kembali atau irreversible. Yang ikatnya itu tidak bisa lepas lagi. Nah, itu kita sebut dengan irreversible. Jadi ada dua macam nih ikatan sih. Tapi kebanyakan obat dia akan berikatan secara reversible. Jadi akan lepas ikatannya. Nah, biasanya ikatan ini kita sebut dengan ikatan kimia yang lemah atau ikatan van der Waals atau ikatan hidrogen, ya. Jadi ada dua ya, kalau misalnya masalah ikatan, kalian tentu sudah dipelajari mata kuliah kimia misalnya. Ikatan apa saja itu van der Waals, hidrogen, kemudian ikatan apa itu namanya? Saya lupa, ini ikatan hidrogen, hidrofil. Nah, dan inilah. Nah, biasanya obat itu adalah ikatan van der Waals dan hidrogen. Nah, dia ada ikatan yang lemah dan ada ikatan yang kuat, gitu ya. Nah, ikatan ini tentunya akan mempengaruhi distribusi maupun efek farmakologis obat, gitu. Jadi biasanya untuk obat-obatan itu kalau misalnya pada umumnya, bukan pada umumnya, kenyataannya di sini, ketika obat itu mau diberikan kepada pasien, pasien sebelumnya harus dicek dulu kadar protein dalam plasmanya berapa, begitu. Karena pasti obat akan berikatan dengan protein. Semakin banyak obat berikatan dengan protein plasma, efek farmakologisnya yang timbul itu akan semakin lambat, ya. Kalau efek farmakologisnya semakin lambat, apa yang terjadi? Ya pasien tersebut itu lama sembuhnya gitu, lama merasakan efek terapinya karena karena ada ikatan antara protein gitu. Nah, atau misalnya itu dalam artian ikatannya reversible, tapi kalau ikatannya irreversible, tidak bisa terlepas, pasti efek terapeutiknya tidak akan timbul karena obat berikatan dengan protein gitu. Obat nggak bisa, kalau obat itu sudah berikatan dengan protein, dia nggak bisa berikatan yang lain, apalagi menuju ke reseptor. Kalau ke reseptor kan obat ini, bicara tentang mekanisme obat ini kan simpelnya adalah obat harus berikatan dengan reseptor untuk menghasilkan efek terapi. Kalau obat ini sudah berikatan dengan yang lain, tentu obat ini tidak akan bisa lagi berikatan dengan yang lainnya atau berikatan dengan reseptornya. Nah, sehingga ya efeknya pasti akan nggak ada efeknya jadinya gitu. Ya, kira-kira. Nah, ikatan protein dalam bentuk persentase, ya, persen. Jadi nggak ada satuan. Jadi hanya bentuk persen saja. Oke. Nah, ini konsentrasi steady state tadi CSS. Tadi sudah saya juga bahas. Jadi di sini bukan hanya rute, tapi berapa kali nanti obat itu akan diberikan. Dan bukan hanya berapa kali saja, berapa lama obat itu diberikan. Kalau misalnya obat itu dalam rute intravena, tapi dalam bentuk infusa, kan dia akan terus perlahan nih, gitu kan? Perlahan. Kemudian dia akan naik perlahan-lahan, kemudian akan membentuk konsentrasi steady state. Nah, seperti itu. Dan juga akan berkali-kali berapa frekuensi obat nih yang diberikan. Nah, itu juga akan mencapai steady state. Nanti kita akan bahas tuh. Nanti Ibu Kiki insya Allah mungkin akan membahas itu. Ya, nanti ini kalian baca lagi, kan udah pukul. Oke, ini akan kalian baca, nanti baca secara mandiri ya, nanti akan saya berikan karena waktunya kita sudah cukup habis. Dan terakhir ini konsanta laju eliminasi ya. Nah, bicara tentang konstanta laju eliminasi maupun tadi saya bilang ketetapan eliminasi obat ini mengikuti persamaan orde 1 dan orde 0. Ya, orde 1 dan orde 0. Nah, tugasnya kalian untuk saat ini, tugas ini tidak perlu kalian kirimkan ke saya, tapi tugas saya untuk kalian tentang orde 1 dan orde 6 pahami. Oke? Pahami orde 1 dan orde 0 itu dipahami. Kalian baca
cari pengertian order 1 dan order 0 berdasarkan eliminasi obat dan dipahami. Sehingga nanti untuk pertemuan selanjutnya, ketika kita akan bahas order 1 dan order 0, dosen tidak akan susah payah lagi menjelaskan ulang. Ya, oke? Jadi PR, tugas kalian, tugas mandiri nih ya, tugas mandiri, pahami order 1 dan order 0 dan pelajari ulang materi yang saya berikan pada hari ini. Tidak perlu dikumpul, saya hanya percayakan kepada kejujuran kalian, kalian menyelesaikan tugas atau tidak, gitu ya. Oke, saya kebebankan ke kalian semua, dan saya percayakan kalian semua, gitu. Karena konsekuensinya kalau kalian nggak belajar ya kosong jadinya, gitu ya. Kalian tahu lah, kita sama-sama sudah dewasa, kalian tahu konsekuensi apa yang akan terjadi kalau misalnya kalian tidak melakukan maupun melakukannya, dah begitu kira-kira ya. Oke, ya mungkin itu saja, saya persingkat waktu, karena memang kalau bicara farmakokinetik ini panjang, butuh waktu banyak sekali, gitu ya. 50 menit 1 SKS, 2 SKS 100 menit nggak akan cukup. Makanya kalian harus belajar mandiri tentang farmakokinetik. Sekali lagi, farmakokinetika ini adalah spesifikasi dari seorang farmasis dan harus kalian pelajari, gitu. Ya, benar-benar harus dipelajari. Sulit awalnya, saya yakin, nggak tahu ya. Coba tanya pengalaman mahasiswa sebelumnya, banyak sekali yang mengulang. Saya nggak nakut-nakuti, tapi banyak mahasiswa yang mengulang karena nilainya jelek. Ya, karena nilainya jelek. Dan saya yakin di antara kalian nggak ada yang mau, semua kalian nggak mau untuk ngulang, ya. Makanya dia harus belajar, oke? Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan menghubungi via WA saja. Bisa ditanyakan dengan saya, ya, atas berkaitan dengan kuliah ini maupun tidak, ya. Oke, mungkin itu saja. Ini waktunya udah habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Saya Terima live kasih, ya. Ibu.